Kepada para mahasiswa, hari ini Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas masalah perilaku konsumen dan perilaku bisnis. Untuk kali ini saya akan membahas masalah menghadapi persaingan. Ya, bagaimanapun suatu perusahaan pasti akan selalu menghadapi persaingan. Persaingan itu bisa menyehatkan perusahaan, bisa membuat perusahaan jadi hancur, ya. Oleh sebab itu, bagaimana kita akan menghadapi persaingan itu di dalam dunia bisnis, ya. Menurut Kotler itu ada 5 daya tarik laba jangka panjang, ya, khususnya bagaimana peran yang dimainkan oleh pesaing dan bagaimana perusahaan memposisikan diri, ya. Jadi di dalam hal ini ada 5 ancaman yang dihadapi atau yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan, katakanlah dari satu, pendatang baru, ya. Kedua, mengenai kekuatan pembeli. Ketiga, kekuatan pemasok. Ketiga, persaingan industri. Dan 4 adalah barang substitusi, ya. Dari situ akan terjadi benturan-benturan atau berdampak terhadap ancaman yang ditimbulkan, yaitu satu, ancaman-ancaman pesaing segmen yang ketat. Artinya di situ dijelaskan bahwa segmen menjadi tidak menarik, ya, apabila, ya, di situ banyak pesaing, ya, banyak pesaing. Satu, pesaingnya kuat dan pesaingnya agresif. Kita ambil contoh, sekarang muncul tren baru penjualan handphone, di mana-mana muncul, ya, orang berjualan handphone. Ini menunjukkan bahwa mempunyai pesaing yang banyak. Apakah ada yang kuat? Mungkin ada, ya. Atau mungkin juga kita bisa melihat bahwa persaingan-persaingan mungkin bisa juga dari pihak industri atau produsen yang langsung berhadapan dengan konsumen, ya. Itu di sini persaingan yang agresif, ya, sudah tidak menarik lagi. Artinya apa? Orang masuk di dalam segmen ini sudah tidak menarik. Kenapa? Ya, kita sudah tidak bisa membuat keuntungan yang maksimal, ya. Terus juga di dalam kapasitas untuk penambahan produk, apabila itu industri atau pabrik, pasti mempunyai kapasitas dalam jumlah yang besar, ya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang akan masuk itu akan mengalami kesulitan, ya, kalau berhadapan dengan pesaing-pesaing yang sangat kuat, ya. Juga di satu sisi apabila kapasitasnya sudah tinggi sehingga biaya akan mengikuti, ya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa penghalang masuk itu sangat besar sekali, ya. Jadi itu apa ancaman pendatang baru?
Daya tarik segmen berbeda-beda. Ya, kita bisa melihat bahwa tinggi rendahnya penghalang masuk dan keluar, ya, itu segmen yang menarik. Apabila ya hambatan masuk itu tinggi, hambatan keluar itu rendah. Artinya apa? Hambatan masuk tinggi, hambatan keluar adalah rendah. Itu menunjukkan bahwa sulit bagi perusahaan-perusahaan ya untuk masuk karena membutuhkan biaya, membutuhkan sumber daya yang begitu besar. Ya, kita ambil contoh persaingan di kereta api. Nggak mungkin ya ada kereta swasta yang bisa masuk ya untuk bersaing dengan kereta yang sekarang ada, ya itu akan sulit. Pesawat pun juga begitu. Tapi hambatan masuk itu adalah tinggi karena dibutuhkan biaya yang besar, ya, butuh biaya-biaya. Ambil contoh sumber daya manusianya, material, gedung dan lain-lain ya untuk menghadapi perlengkapan membuat sebuah perusahaan. Ya, di situ. Jika penghalang ya itu adalah bagaimana kasus buruknya kalau perusahaan-perusahaan yang masuk penghalang itu rendah, ya, penghalang masuk itu rendah, ya, penghalang keluar tinggi. Apa artinya? Penghalang masuk rendah artinya itu semua orang bisa masuk, perusahaan bisa masuk. Tetapi sampai di dalam akan sulit untuk keluar. Karena apa? Membutuhkan sesuatu yang sangat besar. Ya, kita ambil contoh. Kalau kita mau membuka restoran, kita gampang masuk. Keluarnya juga gampang. Tapi apabila kita membuat semacam perusahaan yang besar, ya, dengan tenaga ahli, tenaga sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang tinggi, itu akan sulit. Ya, orang mungkin bisa saja mendatangkan modal, tetapi berhubung dengan adanya keluar, ya, artinya dia harus meninggalin biaya untuk ya kalau itu sudah sampai perusahaan itu bangkrut, harus membayar tenaga kerja, harus membayar produk-produk yang kurang, yang tidak jalan dan lain-lain. Ya, itu akan mengalami kesulitan, tidak segampang orang masuk ya keluarnya susah. Dan apa dampaknya? Dampaknya dari sini adalah bahwa kelebihan kapasitas itu sangat kronis sekali. Jadi di situ akan terjadi adanya persaingan yang sangat ketat dan itu juga akan menurunkan pendapatan perusahaan. Ya. Jadi di dalam persaingan ini ada banyak macam yang harus dipelajari. Ya. Di sisi lain adalah kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli itu di mana pembeli itu mempunyai kekuatan daya tawar. Jadi menghendaki tekanan-tekanan terhadap harga, ya, sehingga apa? Sehingga yang namanya produsen itu sudah tidak bisa berbuat apapun. Jadi kekuatan ada di tangan pembeli di satu sisi, dan juga dengan tekanan-tekanan harga, ya biasanya akan berbalik dengan pengusaha. Kalau biayanya atau harganya rendah, biasanya akan mengurangi dampak terhadap kualitas. Tetapi di sisi ini adalah yang namanya pembeli itu sebagai raja, ya, sehingga apapun yang ditawar, yang diberi tekanan kepada pengusaha itu menuntut bahwa kualitas juga dituntut, harga dituntut, kualitas dituntut.
ya, itu adalah dampak daripada kekuatan-kekuatan pembeli. Ya, di satu sisi adalah dampak kekuatan pemasok. Bagaimana dampak kekuatan pemasok? Ya, dampak kekuatan pemasok itu adalah ancaman-ancaman, ya, peningkatan kekuatan posisi pemasok di sini adalah pemasok dengan gampangnya menaik turunkan harga, ya, sehingga apa? Harga menjadi tidak stabil. Jika pemasok itu mampu menaikkan harga atau mengurangi kualitasnya, di sini kualitas, ya, yang mereka pasok, ya, jadi kalau tadi kekuatan pembeli itu, kekuatan dari pembeli itu adalah menekan harga, ya, tapi minta kualitas menjadi lebih baik. Sedangkan pemasok adalah mempermainkan harga, menaikkan, kadang bisa mengurangi kualitas, ya, barang. Terus pengganti atau barang pengganti atau substitusi. Substitusi ini dampaknya sangat jauh, ya, bagi khususnya pendapatan perusahaan, ya. Karena apa? Karena di satu sisi dia akan membatasi laba dan harga, ya, satu sisi. Terus persaingan menjadi ketat. Teknologi menurunkan harga dan laba itu pasti, ya, dengan adanya teknologi kapasitas produksinya bisa naik. Ya, kalau sudah kapasitas produksinya naik, ya kemungkinan, ya, karena penawaran dan permintaan itu tidak seimbang, harga bisa turun, ya, itu. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada 5 kekuatan-kekuatan yang sangat berdampak terhadap persaingan, ya. Jadi tadi sudah dikatakan kalau hambatan-hambatan khususnya penghalang masuk rendah, sedangkan penghalang keluar juga rendah, itu dampaknya apa? Ya, pengembalian modal menjadi lamban, ya, sehingga bisa dikatakan ROI-nya mungkin bisa rendah. Itu di satu sisi penghalang masuk tinggi, ya, sedangkan penghalang keluar juga tinggi, itu ya pengembaliannya, risikonya, pengembaliannya itu sangat cepat dan risikonya juga besar. Itu kita ambil contoh, kalau kita menabung dengan sedikit, ya, dengan menabung banyak, bunganya sudah berbeda, risikonya juga pun berbeda, ya. Begitu kita mendapatkan risiko yang tinggi, pasti akan mendapatkan keuntungan yang tinggi juga, ya. Tuh. Terus bagaimana cara mengidentifikasi bersaing? Apa sih persaingan itu, ya? Apakah sih persaingan industri? Jadi menghadapi persaingan itu bisa dari industri maupun dari produsen. Dari satu sisi adalah persaingan industri itu adalah sekelompok perusahaan, ya, sekelompok perusahaan yang menawarkan suatu produk dan jenis produk yang merupakan substitusi terdekat, ya, atau satu sama lain. Jadi dari satu sisi kita bisa melihat bahwa industri itu adalah persaingan yang mempunyai substitusi satu produk yang sangat dekat dengan yang lain, ya. Tuh. Industri itu bisa dikelompokkan, ya, artinya dikelompokkan menjadi jumlah penjual, tingkat diferensiasi, ya, hambatan masuk, hambatan keluar,
struktur harga, tingkat integritas vertikal, tingkat globalisasi. Ya, di satu konsep dasar tentang persaingan yaitu para pesaing atau perusahaan yang memuaskan kebutuhan pelanggan yang sama. Ya. Persaingan di sini adalah persaingan aktual dan persaingan potensial. Persaingan aktual yang mana? Yang sesungguhnya bisa dilihat. Persaingan potensial yang mungkin tidak bisa kita langsung berhubungan ya. Artinya bukan langsung, kita ambil contoh saja dulu ada semacam toko A pesaingnya toko B. Sekarang itu adalah persaingan yang aktual, sedangkan yang potensial yang mungkin ada dengan adanya internet ya, persaingan yang nggak begitu kelihatan. Jadi bagaimana kita menebak ya bahwa suatu perusahaan mempunyai pesaing yang aktual, di satu sisi punya pesaing yang potensial ya, sehingga di salah satu itu bagaimana kita akan mengembangkan ya. Kita tahu bagaimana persaingan, di satu sisi kita menghadapi persaingan yang aktual, tapi di sisi lain justru persaingan yang potensial itu sangat menggerus ya apa yang biasa kita lihat ya. Ya, itu satu. Keduanya bagaimana menganalisis persaingan. Menganalisis persaingan itu atau menganalisis pesaing itu adalah kita bisa melihat ya, perusahaan harus mengetahui karakter si pesaing. Bagaimana mengetahui pesaing, karakter pesaing, mungkin strateginya. Apakah strategi antara perusahaan yang satu dengan yang lain itu sama? Kalau sama belum tentu itu menjadi suatu pesaing ya yang utama. Mungkin di satu sisi tujuan ya, apakah tujuannya sama ya, atau memaksimalkan laba atau ingin menjadi pemimpin pasar atau menjadi sesuatu yang lain ya, dengan strategi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kekuatan dan kelemahan itu menjadi daya tarik dan menjadi ancaman bagi perusahaan itu sendiri ya. Dan selanjutnya adalah pola reaksi. Pola reaksi itu adalah bagaimana strategi yang dihadapi ya, itu adalah katakanlah ada reaksi yang katakanlah bereaksinya tidak cepat atau pesaing santai ya. Pesaing santai artinya di satu sisi bahwa terhadap gerakan lawan ya dia tidak begitu cepat ya, artinya tidak cepat bereaksi ya. Di satu sisi adalah pesaing selektif. Pesaing selektif itu katakanlah hambatan terhadap jenis serangan tertentu. Katakanlah umpamanya persaingan di dalam iklan, mungkin perusahaan ini tidak akan mengambil bagian karena dia selektif ya, tidak akan terpengaruh dengan serangan terhadap pesaing ya, khususnya di iklan. Mungkin kalau dia di harga ya, dia akan adakan reaksi, aksi dan reaksi ya. Jadi kalau hanya iklan mungkin dia tidak akan ada reaksinya apapun ya. Terus pesaing harimau ya, pesaing harimau itu adalah pesaing yang punya gerak yang cepat, gesit dan kuat
ya apapun katakanlah sedikit perusahaan pesaing itu mengadakan suatu serangan baik terhadap harga, baik terhadap iklan, dia sangat akan bereaksi dengan sendirinya yang tanpa ada sedikit celah pun pesaing diberi kesempatan ya. Terus yang keempat adalah pesaing yang tak terduga, artinya bahwa dia tidak menunjukkan pola ya reaksi yang dapat diramalkan, artinya kadang-kadang dia bisa langsung bereaksi ya, tapi tidak bisa diramalkan ya. Jadi di situ bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa suatu persaingan itu pasti membutuhkan ya sistem intelijen pesaing ya, bagaimana mendelik sandi pesaing, bagaimana membuat pesaing itu di mata perusahaan itu bisa begitu transparan kelihatan, tapi akan mengalami kesulitan ya bagi perusahaan, khususnya yang perusahaan kecil akan mengalami kesulitan, tapi bagi perusahaan besar mungkin bisa saja. Di dalam hal ini ya, untuk selanjutnya saya akan membahas masalah pengembangan produk, merek, dan pembungkus. Produk menurut Staten adalah seperangkat atribut baik yang berwujud atau yang tidak berwujud, termasuk di dalamnya adalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik pabrik, pelayanan, serta pengecer ya yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginan. Itu adalah disebut dengan produk. Jadi produk bukan hanya sesuatu yang berwujud saja, tetapi produk juga berupa sesuatu yang tidak berwujud ya, misalnya jasa ya. Di sini ada beberapa contoh lapisan produk ya. Kita ambil contoh lapisan produk, itu terdiri dari kelengkapan produk, produk formal, dan produk inti. Apa sih produk kelengkapan itu? Ya, kalau kita melihat ya, kelengkapan produk itu bagaimana cara pembayaran, pelayanan, garansi, dan pengiriman, termasuk kelengkapan suku cadang. Itu adalah kelengkapan produk. Produk formal itu adalah model, warna, mutu, dan lain-lain ya. Sedangkan manfaat itu adalah produk inti. Jadi apabila Anda membutuhkan produk, yang terbayang di dalam benak adalah manfaat produk ya, bukan produknya ya. Dan baru setelah itu faktor-faktor yang lain ya, yang lain itu kelengkapannya ya. Itu jadi faktor-faktor itu membuat ya konsumen mengambil keputusan ya, apakah tadi kelengkapan ya, terus produk formalnya atau produk intinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Tuh, siapa yang melakukan pengembangan produk?
Pengembangan produk itu bisa dilakukan oleh katakanlah perusahaan atau di dalam ini bagian research and development. Kedua adalah perusahaan menyewa peneliti guna menciptakan produk baru dengan model yang sesuai. Jadi alangkah kesulitannya apabila suatu perusahaan tidak mempunyai atau tidak mampu menciptakan produk baru yang akan menghadapi risiko, ya itu. Jadi kalau di dalam suatu pabrik produknya dari awal sampai akhir itu tidak mengalami inovasi, maka produk tersebut akan ditinggal oleh konsumen maupun ditinggalkan oleh pesaing, ya itu. Produk tidak hanya menghadapi persaingan produk saja, namun aspek-aspek pembungkus, servis, distribusi dan lain-lain, ya itu adalah akan menghadapi persaingan, ya. Beberapa produk yang dapat kita lihat ada nilai tambahnya, ya kita bisa melihat core benefit, basic product, expanded product, expected product, augmented product, dan potensial product. Apa sih itu core benefit? Core benefit adalah keuntungan yang mendasar yang dari sesuatu yang dibeli oleh konsumen, ya. Aspek-aspek dasar ini yang harus dipenuhi oleh produsen. Contohnya hotel. Hotel adalah tempat menginap, ya. Itu adalah core bisnisnya hotel. Sedangkan basic produknya adalah core benefit diubah menjadi basic product, ya. Core benefit diubah menjadi basic product. Oleh sebab itu diberikan perlengkapan, ya. Apa expected product? Expected product adalah konsumen yang mempunyai sesuatu harapan terhadap barang dan jasa yang dibeli. Misalnya, tadi kalau tinggal atau menginap di hotel, atau yang diharapkan adalah tempat tidur yang bersih, ada TV-nya, ada AC-nya, nah itu diharapkan, ya. Tuh. Augment product adalah sesuatu nilai tambah yang di luar apa yang dibayangkan oleh konsumen. Misalnya layarannya prima, mau ke dokter kandungan diterima dokternya dengan ramah, diterima susternya dengan ramah, suasananya sejuk, nyaman, ya. Di luar pemandangannya sangat baik. Nah, itu adalah augment product. Sedangkan potensial produk mencari nilai tambah, ya, yang dipakai untuk masa depan, ya. Mencari nilai tambah produk yang dipakai untuk masa depan, ya, disajikan dalam berbagai sumber untuk, ya, pelanggan, ya, untuk mensurvei pelanggan. Contohnya apa? Katakanlah kita memberi tadi ibu tadi memeriksakan kandungannya ke dokter. Dalam benak dokternya ramah, pelayanannya baik, suasananya baik, nyaman, musiknya bagus. Ternyata di rumah sakit tersebut
ya sedang diselenggarakan seminar, ya, bagaimana mendidik anak atau menjaga gizi anak dan bayi dan balita, dan itu diselenggarakan gratis, ya, bagi ibu, ya. Jadi ada semacam undangan, ya, yang diperuntukkan bagi ibu. Itu adalah survei bagi perusahaan, bagi ibu tersebut. Jadi untuk masa depan bagaimana menjaga gizi anak dan lain, ya, itu adalah potensial produknya. Terus bagaimana produk planningnya? Bagaimana merencanakan produk itu, ya, dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan produk, itu satu. Kedua, memperbaiki produk lama. Kedua. Tiga, memperbanyak penggunaan dari produk yang sudah ada. Keempat adalah mengurangi biaya produksi dan pembungkus, ya. Itu adalah dalam perencanaan produk, ya. Di dalam literatur, hampir semua literatur, bahwa tahapan proses produksi tidak jauh berbeda, ya. Kali ini saya ambil dari Kotler, bahwa tahapan proses produksi itu terdiri dari satu, menciptakan ide. Dari mana ide? Ide itu bisa didapat dari banyak orang, atau mungkin dari diri sendiri, atau dari orang-orang yang menumpahkan ide di dalam bentuk gagasan dan lain-lain, ya. Dua, penyaringan ide. Begitu ide sudah diciptakan, baru disaring mana ide-ide tersebut yang baik untuk dikembangkan dan diuji konsepnya. Keempat adalah mengembangkan strategi pemasarannya. Kelima adalah menganalisis usaha, ya. Harus dilihat bahwa ide tersebut dituangkan dalam bentuk produk atau jasa. Itu harus dianalisis, ya, apakah menguntungkan atau tidak. 5 adalah pengembangan produk. Keempat adalah market tes pasar, ya, dan komersialisasi, ya. Kita bisa melihat produk-produk, ya, yang terjadi di dalam masyarakat. Banyak produk yang lama, banyak produk yang baru bermunculan karena ada inovasi. Sekarang apa sih yang namanya produk baru? Apakah produk yang benar-benar baru atau produk yang diinovasi? Kita bisa melihat bahwa produk baru itu mempunyai ciri, ya, produk tersebut betul-betul merupakan hasil inovasi baru, ya, inovasi baru. Namun ada produk baru yang fungsinya sama. Produk baru fungsinya sama, ya, sama dengan inovasi produk TV digital, TV analog, fungsinya sama untuk melihat, ya. Tuh. Dua, pengganti produk lama, ya, tetapi beda pemakaian. Ketiga adalah produk imitasi, adalah produk barang baru dari perusahaan tertentu, ya, tetapi bukan baru bagi masyarakat, ya. Itu adalah produk baru. Menambah penggunaan produk, menambah kegunaan produk bagaimana? Ya, bisa menciptakan, ya, atau tambahan penggunaan dari produk yang sudah ada, ya. Produk yang biasanya dijual untuk kaum wanita di dalam hubungannya bersama dengan produk lain, ya. Sekarang kita alih ke merek, jadi dari produk ke merek.
adalah sebuah nama atau istilah, ya, tanda atau simbol atau desain atau kombinasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang membedakan satu produk dengan produk yang lain, ya. Itu apa sih pentingnya merek itu? Merek itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran perusahaan, ya. Jadi merek itu, kepentingan merek adalah untuk kepentingan penjualan, ya. Apa tujuan memberi merek? Pengusaha menjamin bahwa barang yang dibeli sungguh-sungguh berasal dari perusahaannya. Itu satu. Kedua, perusahaan menjamin mutu. Ketiga, supaya mudah diingat. Dan keempat adalah meningkatkan ekuitas merek dan memberi motivasi kepada saluran distribusi. Apa syarat merek? Mudah diingat. Baik kata-katanya, gambar, atau kombinasinya. Dua adalah menimbulkan kesan yang positif. Harus dapat diusahakan dapat menimbulkan kesan positif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Tepat untuk promosi, yaitu selain kedua syarat di atas, merek atau cap juga memudahkan diingat dan menimbulkan kesan positif bila dipakai untuk promosi. Ciri-ciri merek yang baik, ya, pendek, simple, gampang diucapkan, gampang diingat, enak dibaca, ya. Tidak outdated, ya. Ada hubungannya dengan barang dagangan. Bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri, dan jika membayangkan apa produk itu memberi sugesti kepada pengguna, ya. Apakah merek punya status? Iya, tidak bertentangan, ya. Merek yang berstatus hukum adalah merek yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan UUD dan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Pancasila, sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebaiknya untuk mendapatkan perlindungan, maka daftarkan merek di kantor Direktorat Paten. Merek tidak bisa didaftarkan. Bagaimana? Ya, bila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tidak memiliki gaya beda, telah milik umum yang menjadi milik umum, merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftar, ya, ada kaitannya. Apa alasan tidak memberikan merek? Ada dua, ya. Pengusaha tidak ada tanggung jawab, ya, tidak mau bertanggungjawabkan, ya, dengan adanya permintaan melalui reklame atau adanya promosi, ya, tidak bertanggung terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk promosi dan lain-lain. Kedua, tidak bertanggung terhadap karena tidak bisa memelihara kualitas. Oleh sebab itu perusahaan tidak memberikan merek, ya. Pembungkus juga tidak jauh berbeda dengan merek. Pembungkus yang menarik akan mempercepat kelancaran penjualan. Itu sama dengan tadi adalah merek. Menurut Charles, pembungkus tidak hanya merupakan
pelayanan, tetapi sebagai sales dan pembawa kepercayaan. Ya, kalau menurut Carroll, pembungkus merupakan sejenis kartu nama yang disebarkan beribu-ribu kali. Ya. Tujuan memberi pembungkus, ya melindungi barang yang dibungkus, ya, supaya barang tersebut bergerak melalui proses marketing, memudahkan pedagang eceran, membagi atau memisahkan barang. Ketiga adalah mempertinggi nilai isi, ya, sehingga produknya itu punya nilai tambah yang menarik yang bisa ditimbulkan. Mengidentifikasi, ya, mudah dikenal karena ada label, dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Dua, pembungkus sebagai salesman, ya, yang diam. Syarat pembungkus sebagai tempat menarik, dapat melindungi, praktis, menimbulkan harga diri, ya, ketepatan ukuran dan pengangkutan. Biaya dengan biaya, bagaimana dengan biaya pembungkusan? Biaya pembungkus tidak hanya kecil, ya. Pembungkus yang menarik tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun pembungkus yang menarik akan dapat meningkatkan nilai jual. Maka biaya tambahan untuk membungkus bisa tertutupi. Ya. Ya, ada buku literatur yang lain, pembungkus itu bisa dirumuskan sebagai AIDA: attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Ya, itu yang dijelaskan. Ya, oleh sebab itu pada hari ini kita akhirin untuk mata kuliah pengembangan produk, merek, dan pembungkus, serta menghadapi persaingan. Sehingga apabila ada pertanyaan, mohon dikirim lewat email atau WA yang sudah saya berikan 2 minggu yang lalu. Untuk tugas akan menyusul saya lewat email. Ya, saya pikir itu saja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.